Sudah diakui seluruh dunia, belokan batik sudah bukan rahasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam program RRI Net di Obrolan Budaya. Kali ini kami akan mengangkat topik generasi batik tulis dan ekoprint tirai ampe angke. Kami akan menemani Anda hingga 1 jam ke depan. Saya Darwita Roza Dan saya Alwan Fauzan. Tetap di RRI Net. Indonesia terkenal dengan beragam kekayaan budaya. Salah satu produk budaya yang telah mendunia adalah batik, yang telah diakui oleh UNESCO pada tahun 2009 sebagai warisan budaya tak benda. Sejarah mencatat, perkembangan batik di Nusantara dimulai dari Pulau Jawa yang berkembang ke setiap sudut Nusantara, termasuk Sumatera. Yang dimulai dari Aceh pada abad ke-13, kemudian berkembang di ranah Minang pada abad ke-16. Disinilah perjalanan batik di Sumatera Barat dimulai hingga saat ini. Bahkan, batik Minang telah memiliki lebih dari 200 motif dengan filosofi alam tak kambang jadi guru. Saat ini, batik Minang sedang dikembangkan oleh beberapa pihak di Sumatera Barat. Salah satunya yaitu tirai ampe angke. Hai Sobat Budaya, siapa sih yang gak mengenal batik? Betul sekali, batik merupakan salah satu kearifan lokal yang telah mendunia dan berasal dari Jawa dan saat ini telah terkenal di seluruh Nusantara. Bahkan hingga saat ini batik telah dikembangkan di masing-masing daerah mulai dari Sabang sampai Merauke dan tentunya dengan masing-masing makna filosofis yang ada di daerah masing-masing. Nah, menarik nih mengenai batik tulis. Kali ini kita akan membahas batik tulis motif Minang. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Kepala SMKN 1 Ampe Angke Kabupaten Agam, Bapak Gusti Kamal SPD MPD. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bang. Iya, dan selanjutnya di samping Bapak Kepala Sekolah ada Ketua Teaching Factory, Ibu Meli Tafsya, dan beliau merupakan Ketua Teaching Factory Kria Kreatif Batik dan Tekstil. Siang, Mbak. Selamat siang juga Ibu. Alhamdulillah cantik banget hari ini. Alhamdulillah. Iya. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang motif batik Minang yang dikembangkan oleh SMK Negeri 1 Ampe Angke ini, kita akan mengenal terlebih dahulu sejarahnya. Baik Kepala Sekolah mungkin bisa menceritakan sejarah dari Teaching Factory Kreatif Batik Minang ini, batik dan tekstil ini. Silahkan Pak. Baik, Mbak, terima kasih. Jadi kalau untuk sejarah batik sendiri mungkin yang lebih menguasai itu Bu Meli ya. Beliau lebih paham karena beliau juga sebagai guru kria tekstil dan batik. Tetapi batik ini mulai mengemuka dari produk siswa kami. Itu dimulai dari tahun 2019. Jadi ada keyakinan bahwasanya batik juga bisa berkembang di Sumatera Barat dengan nuansa Minang begitu. Jadi kita mencoba bersama Ibu Meli Tafsya itu mencoba membuat desain-desain batik yang memang mencirikan Minangkabau. Kemudian ya setelah mulai ada produksi dari siswa, ternyata diminati, Mbak. Jadi banyak sekali pesanan-pesanan untuk batik ini. Nah, kemudian kita mencoba juga untuk membangun brand. Brandnya itu ya kami sepakati namanya Tirai Ampe Angke, yang kemudian ya berkembang juga produk-produk lain di bawah brand Tirai Ampe Angke ini. Salah satunya adalah ekoprint.
ternyata ekoprint juga sangat diminati begitu Iya. produk-produknya. Mm-mm. Nah, jadi pada saat ini SMK Negeri 1 Ampe Angke teaching factory-nya itu atau pembelajaran berbasis industrinya itu Mm-mm. memang sudah melahirkan produk-produk yang memang sudah mulai disukai di pasaran. Begitu Bang Awan. Jadi kami mencoba bagaimana anak-anak ini setelah tamat memiliki skill di bidang batik maupun ekoprint. Mhm. Kira-kira begitu Mbak. Iya, baik. Mengenal minat siswa, Bu Meli, ini sejauh mana siswa sendiri ingin mengembangkan bakatnya di bidang ini? Alhamdulillah ya Mbak, semenjak saya mengajar batik, kurang lebih 3 tahun saya baru mengajar batik, karena sebelumnya ibunya sudah pensiun, jadi saya menggantikan. Sebelum itu saya dimagangkan oleh Bapak Kepala Sekolah ke Jogja, belajar membatik. Nah setelah magang saya mengajar batik. Alhamdulillah karena saya mengembangkan desain Minang, jadi anak-anak tertarik gitu. Jadi dia suka mempelajari batik. Gitu. Pak Agusti, Iya, untuk pembentukan brand sendiri tuh butuh waktu berapa lama Pak, dan pembentukan dari tim-timnya tuh dari gimana izinnya dan seperti apa tuh Pak? Ya, memang untuk tahap awal kami kan merintis, artinya mencoba mencari brand yang tepat, kemudian mempublikasikan brand ini sehingga dikenal oleh masyarakat luas. Jadi kebetulan kemarin kami mencoba bekerja sama dengan Bapak Profesor Dr. Yasraf, ahlinya desain dari ITB. Jadi beliau memberikan diklat selama 2 hari di sini, sehingga memang khusus untuk Teva dengan brandnya itu Tirai Ampe Angke itu sudah memiliki web branding sendiri, hasil dari kerjasama dengan ITB. Cuma kami sekarang dalam proses untuk mengajukan sejenis hak paten atau apalah namanya untuk legalitas agar tidak dicontek ya atau tidak diklaim oleh pihak lain sebagai produknya. Iya. Nah, jadi kami mencoba mungkin dalam waktu dekat ya akan kami tindak lanjuti agar memang diberikan sejenis legalitas lah untuk brand kami sehingga memang tidak bisa diambil alih oleh pihak lain begitu. Seperti itu Bang Awan. Pak, untuk ciri khas dari motif di tirai angke ini apa nih Pak? Ya, baik, kalau motifnya barangkali nanti Bu Meli bisa menjelaskan juga, tetapi secara umum batik-batik kita ini berangkat dari kesanah budaya. Contohnya saja ya misalnya ada rumah adat, itu kan merupakan bagian juga dari salah satu unsur budaya ya yang ada di Sumatera Barat. Itu kami coba tampilkan dalam bentuk desain motif batik. Begitu juga dari inspirasi alam Sumatera Barat. Contohnya kalau arah ke Maninjau Mbak, itu kan ada kelo ampe pelampe ya. Iya. Itu juga ada motif kelo ampe pelampe. Kemudian juga seperti Masjid Raya Sumatera Barat yang ada di Padang, itu kan sangat terkenal sekali di dunia internasional. Kami coba juga untuk membuat motif, memang kami beri nama motifnya itu Masjid Raya Sumbar. Iya. Dan alhamdulillah ini disukai. Ternyata Bapak Wikan Sakarinto yang pernah menjabat sebagai Dirjen Vokasi itu menyenangi dan memakainya begitu untuk event-event resmi beliau. Jadi kami mencoba sekarang bagaimana siswa atau anak-anak juga memiliki passion di bidang itu sehingga melahirkan desain-desain baru yang menunjukkan karakter Keminangkabauan yang kemudian bisa ya dikenal secara nasional, kalau bisa internasional. Begitu Mbak? Iya, tentunya untuk menjaga kearifan lokal Minangkabau sendiri ya. Iya. Cara untuk menumbuhkan passionnya itu Pak di kalangan generasi muda itu seperti apa Pak? Iya. Dari Bapak ini. Ya kalau yang kami lakukan ya di SMK Negeri 1 Ampe Angke ini ya salah satunya adalah meyakinkan kepada anak-anak kami bahwa apa yang mereka buat itu dihargai oleh orang lain dan diapresiasi begitu. Sehingga kemudian kami harapkan memunculkan semangat mereka untuk melestarikan budaya mereka sendiri. Salah satunya adalah
batik Indonesia ini Iya. dalam bentuk ciri khas Minangkabau. Seperti itu Bang Awan. Iya Bu Meli, kan banyak ya motif batik di ranah Minang dan juga teknik mereka sendiri di ranah Minang. Nah, keunggulan dari tirai ampe angke ini sendiri daripada yang lain apa Bu? Yang pertama dari segi motif ya Mbak. Jadi kami memang kepada anak-anak diajarkan supaya menggali motif-motif daerah gitu. Jadi mengembangkan motif-motif misalnya di mana mereka berada. Misalnya mereka berada di daerah Kabupaten Agam misalnya, apa yang bisa diangkat dalam motif itu. Jadi mereka mengembangkan. Dari situ kami berusaha menimbulkan ciri khas. Nah, karena kami berada di Ampe Angke, jadi motif Ampe Angke itu yang kami angkat gitu. Jadi sampai menjadi brandnya gitu. Iya, baik. Nah, sahabat budaya, di depan kami sudah ada hasil-hasil karya dari siswa-siswa yang ada di sekolah ini. Boleh Ibu Meli perkenalkan mungkin satu-satu? Yang di depan Ibu sendiri yang ini di apa depan Bu? ini jadi batik itu kan banyak jenisnya Mbak. Ya. Ada batik tulis, ada batik cap, kemudian ada juga kombinasi dari batik tulis dan cap. Kemudian selain batik kami juga membuat ekoprint. Ekoprint ini dengan pewarna alam. Iya, dengan ini pewarna berarti alam. daun-daun yang ada di sekitar sekolah ya Ibu ya. Ekoprint itu kan alam yang dicetak gitu. Jadi yang ada di alam dicetak ke kain gitu. Iya. Ini hasilnya. Nah, kalau untuk yang batik tulis ini contohnya kalau batik tulis dia pakai pewarna buatan sintetis, Iya. bukan pewarna alam. Jadi yang pewarna alam kami mengajarkan ekoprint. Ekoprint Baik. ini sudah menjadi juga kekayaan negara kita gitu kan. Ini sudah banyak yang ekspor ke luar negeri. Kalau kami di sini masih dalam negeri, tapi pernah juga ada yang pesan dari Australia. Oh ya, Alhamdulillah. sudah go internasional sahabat budaya. Nah, Ibu, ya. Kemudian kemarin kami juga dipesan oleh BPKRI Sumbar ini untuk seragam kantor. Oh, luar biasa. Iya, baik. Nah, selain dari tirai ampe angke sendiri, berarti muaranya nanti itu setiap kabupaten kota punya ciri khas masing-masing yang dibuat oleh tirai ampe angke, begitu? Mungkin ya, karena bisa. ini bisa dijelaskan Ibu Meli, ini Jadi, ada Mungkin pasisi mungkin mungkin bisa ya. dibantu Bu Meli. Bisa dijelaskan filosofinya seperti apa? Jadi Mbak, kalau di Minang ini kan kita alam tak kambang jadi guru gitu kan, Betul. bahasa ininya. Jadi tidak akan habis-habis kita menggali motif yang ada di alam Minangkabau ini menjadi motif. Jadi salah satunya ini, jadi kami kalau ada yang memesan batik, kami bikinkan desain khusus yang menciri khas Daerah tersebut? daerah mereka yang Oke. pesan gitu. Misalnya ini pesisir selatan Ibu, ini pesanan dari kepala SMK sepesisir selatan. Oh ya. Nah ini jadi dia bikin motif yang khas daerahnya ini ceritanya ini jembatan akar. Oh. Nah, kemudian ini gerbang pesisir, kemudian pantainya ini nih yang terbaru Masjid Terapung kan. Iya, Nah, Masjid jadi Terapung. digambarkan di motif ini, jadi motif ini bercerita gitu. Ini ada lautnya ya, Ya, ada makanya lautnya. terlihat seperti pesisir Ya, Ibu ya. kemudian ada juga yang pesan ini seperti yang di belakang. Iya. Camat sekabupaten Agam. Nah, jadi mencirikan Agam, kalau Agam itu lambangnya kan harimau campa gitu Iya. kan. Jadi ada harimaunya, kemudian ada marawa. Marawa itu menggambarkan selamat datang gitu. Nah, Iya. di Kabupaten Agam gitu lah. Jadi sesuai dengan karakter daerah masing-masing. Iya, baik. Untuk waktunya berapa lama nih Bu proses dalam pembuatan motif-motif ini Bu? Nah, kalau batik tulis ini makanya mahal karena lama. Nah, prosesnya lama, bahannya juga mahal-mahal gitu kan. Ibu belum ada yang di sini jual, datangkannya dari Jawa. Jadi barangkali nih Bang Awan, karena ini memang tidak hanya sekedar kain, tetapi juga karya seni. Seni, sebenarnya kalau batik tulis ini seninya yang tinggi gitu. Iya. Prosesnya ya. Prosesnya, seninya. kemudian ada unsur seninya, karena dia ini kayaknya limited edition semua ini. Betul, Karena betul. tidak ada yang persis sama. Iya. Ya, seperti itu. Masing-masing baju punya noise
tersendiri ya. tersendiri, benar. Iya, yang mempunyai seni yang cukup mengesankan mungkin bagi para pengguna kain batik ini nantinya. Benar, Roja. Yang ini juga dari batik tulis, Ibu Iya, Meli. batik tulis, tekniknya colet namanya. Jadi Teknik pewarnaannya colet. colet. Jadi pewarnaan itu ada dicelup, ada dicolet. Kalau dicolet itu artinya dikuaskan ke motifnya itu warnanya gitu. Kalau dicelup direndam gitu. Direndam. Jadi prosesnya lama, panjang gitu. Iya. Tapi tidak mengecewakan ya hasilnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kalau untuk proses sendiri, Bu, ini kan kebetulan juga bergabung ya Iya. dalam satu ruangan ini ada kriya kreatif batik dan tekstil. Nah, kira-kira ada perpaduan juga nggak, Bu, antara batik dengan mungkin ada tenun gitu, ada inovasi-inovasi gitu dari Jadi, siswa kita. Kami di Kriya Kreatif Batik dan Tekstil ini ada 5 kompetensi namanya kan. Jadi yang pertama ada batik tulis, Iya. yang ini, kemudian ada batik cap. Jadi batik cap itu pakai alat cap gitu ya, Iya. seperti stempel gitu. Kemudian ada ekoprint. Ekoprint termasuk ke dalam pembelajaran batik kan. Kemudian ada tenun, ada sablon, kemudian ada produk kewirausahaan. Nah, jadi di situ anak-anak belajar bagaimana membuat produk dan bagaimana memasarkannya gitu. Jadi sudah menjadi kurikulum juga, Bu, ya di Iya, program ini, Bu, ya. betul. Dan para siswa pun juga antusias, Bu, dengan adanya seni kriya ini, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang betul-betul berminat dia alhamdulillah. Sudah banyak yang bekerja. Kebetulan kami juga di sini karena brand maksudnya batik tulis ini sudah banyak dipesan. Kami kekurangan tenaga kerja. Alumni yang tamat kami rekrut juga. Yang masih menganggur gitu. Selain juga siswa-siswa yang bekerja. Baik. Untuk sekarang, Bu, jumlah siswa yang tertarik di bidang ini sendiri totalnya berapa, Bu? Kalau mungkin karena kriya ini kan seni gitu, yang sudah menjadi umum. Seni itu kan tidak tertentu orang yang menyukai, yang berminat gitu kan. Jadi kami berkisar muridnya 20, 25 gitu. Jadi fokus gitu ya, Bu Fokus, ya. nah. Baik, Pak Kepala, kira-kira Ya, Mbak. ini sebagai lebih mengenal jauh tentang sejarah kriya di SMK Negeri 1 Ampe Angke ini. Kapan berdirinya jurusan ini, Pak? Oh begitu ya. Mm-mm. Jadi begini Mbak, khusus untuk kriya ini adalah jurusan pertama sebenarnya. Oh ya. Jadi sejak SMK ini berdiri tahun 1997, jurusan kriya inilah jurusan pertama, sehingga namanya dulu bukan SMK, tetapi SMIK, SMIK, SMA SMIK. Kriya. Sekolah Menengah Industri Kerajinan. Oh, iya. Berkembang dia. Malah guru-gurunya ada yang dimagangkan sampai ke Jerman. Oh, Ya kalau tidak salah ya, oh. ada yang Luar dikirim ke biasa Jerman. ya, Wan, ya. Belajar begitu. Nah, tetapi kemudian seiring berjalannya waktu ternyata di masyarakat pun memang ada kebutuhan-kebutuhan untuk kompetensi-kompetensi tertentu sehingga ada penambahan-penambahan jurusan di SMK ini. Oleh karena itu kita tetap komit bagaimana jurusan ini tetap eksis Iya. walaupun jumlah siswa yang tertarik memilih jurusan ini Bang Awan tidak sebanyak jurusan-jurusan lain. Iya. Tetapi kami yakin bahwasanya kualitas itu ternyata lebih bagus daripada kuantitas juga. Artinya sedikit secara kuantitas, Iya. tapi secara kualitas bagus. Ini kan baik sekali. Apalagi kalau memang kuantitasnya bagus, kualitasnya bagus itu tentu lebih baik. Kemudian memang harapan kami melalui RRI ya dalam obrolan budaya ini, jurusan ini semakin dikenal, sangat memiliki potensi untuk berkiprah di luar, tidak hanya sebagai tenaga kerja di industri batik, tetapi juga sebagai wirausaha di bidang batik. Betul sekali. Karena peluangnya terbuka lebar. Iya. Tidak Internasional ya, Pak ya. Iya. Iya, tidak memerlukan tempat khusus, tidak memerlukan peralatan yang mahal. Karena ini tidak hanya sekedar kain, Iya. tetapi juga produk seni budaya yang perlu kita lestarikan.
Kira-kira begitu, Mbak. Iya. Iya. SMK Negeri 1 Ampe-Angke ini bisa mencatat sejarah berarti ya. Iya. Pak, ada kendala nggak sih Pak dalam proses pembentukan jurusan ini Pak, dalam merekrut siswanya, dan harus ada kualifikasi khusus nggak sih Pak dalam pembentukan pendidikan ini Pak? Oh ya, begini Bang Awan. Jadi memang yang pertama dari staf pengajar ya, dari guru-guru kita, instruktur kita, itu memang udah senior-senior semua. Jadi memang ada kekhawatiran juga bagi kami, pihak sekolah ya, pihak pimpinan sekolah. Ini sudah berapa tahun nggak ada rekrutmen guru untuk KRIA ini. Nah, jadi kami khawatir nanti kalau Bu Meli pensiun nggak ada yang gantiin, siapa yang jadi mentornya. Iya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk siswa sendiri ya kita optimis sekali nih Bang Awan untuk kedepannya peminat itu semakin banyak, karena peminat ini kan sangat tergantung pada cara kita atau kualitas proses kita. Kalau memang orang menilai bahwasanya batik ini menjanjikan, ekoprint menjanjikan, maka orang pasti ingin untuk belajar, untuk mengembangkan. Nah, jadi pada saat ini udah beberapa tahun berjalan, kita juga berbagi tidak hanya sesama SMK, tetapi juga berbagi dengan murid SMA mungkin, dengan SLB yang kebetulan membutuhkan tenaga pelatih. Nah, seperti sekarang itu ada beberapa orang, ya, Iya, ada mahasiswa ya. ya ada siswa SLB ya yang ingin belajar batik di sini, ya kami layani, kami bantu. Begitu juga dengan mahasiswa mungkin yang kebetulan magang di sini dari perguruan tinggi juga kami fasilitasi, Mbak. Iya. Seperti itu, karena kami yakin kalau bersama-sama batik ini semakin lestari dia. Seperti itu. Iya, baik Bu Meli. Dari panjangnya perjalanan jurusan ini, itu sudah berapa motif Minang yang menjadi brandnya Tirai Ampe-Angke ini? Sudah banyak ya Bu ya? Iya Bu. Udah banyak Mbak. Jadi mungkin udah lebih 25 jenis gitu. 25. Cuma salah satunya yang paling laris tadi sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah, ada Masjid Raya Sumbar. Iya. Itu sebenarnya kalau panjangnya filosofinya adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Tapi disingkatkan jadi Masjid Raya aja gitu sebenarnya. Jadi di dalam motif itu ada berbaur antara agama dan budaya, adat budaya. Nah, terus yang paling laris juga ada namanya motifnya pulang duo. Kami ngasih motifnya bahasa Minang, Bu. Iya, harus ya. Identitas jadi, ya. Ya, identitas. Nah, pulang duo itu ada terkandung di dalamnya rumah gadang. Kemudian ada itiak yang pulang ke rumah gadang, ada bada mudia. Itiak pulang patang, bada mudia. Jadi filosofinya orang Minang itu perantau, tapi dia selalu pulang ke rumah gadangnya. Iya, gitu. pulangnya ke Kubangan juga. Ya. Terus Iya. ada lagi motifnya tadi sudah disampaikan Bapak, Kelok Ampe Plampe, karena di Kabupaten Agam kan. Iya. Nah, kemudian ada motif yang itu pesanan camat itu Pesona Agam namanya. Pesona Ya. Agam namanya. Nah, banyak lagi, udah lebih 25 karena kami baru 2 tahun ini baru eksis gitu kan. Iya, baik. Jadi dibangunnya 2019, Iya. mulai eksisnya 2020 sampai sekarang. Iya, Jadi sekitar 3 tahun lah, 3 tahun ya. 3 tahun atau 2 tahunan, 2 tahun lebih gitu. Jadi Kalau yang ini sebenarnya- ranah pasisia namanya. Iya, ranah pasisia. Jadi ini nilai budaya semua nih, Mbak. Iya. Jadi di sini ada Masjid, ada gitu ya. gerbang, ada laut ya. Itiak pulang petang ada juga ya. Pulang Patang. Jadi sebenarnya Ini rumah ini rumah adatnya. Nah, jadi sebenarnya ini nilai-nilai budaya yang memang bisa dimaknai oleh orang yang melihat sebagai bentuk pengejauhan tahan dari budaya Minangkabau. Betul. Seperti betul. itu. Iya. Iya. Baik. Maknanya dalam ya Pak ya, berarti dari setiap motif, setiap garis atau lengkungannya itu lah ya Pak. Ada maknanya. Ah. Ada maknanya. Ini dikirim ke Jakarta juga nggak Pak?
Apalagi kan Jakarta nih Ad- pasarnya kan multinasional juga, bisa ini Iya. dikirim juga Pak dalam pembuatan. Kalau saat ini by order aja Bang Awan. Oh, by order. by order. Cuma memang nanti kita memang mungkin arahnya ke situ juga. Kalau memang potensi pasarnya ada, bisa kerjasama dengan pemodal atau gimana ya dengan pelaku bisnis di bidang batik. Ya mungkin kami ingin lebih besar lagi Ekspansi bisnis. ekspansinya. Iya. Seperti itu Bang Awan. Iya, Bu Meli, berbicara tentang ekoprint, Iya. berarti ini merupakan salah satu upaya kita untuk menjaga alam ya. Mungkin bisa dijelaskan Bu, Ya. visi dan misinya sendiri kenapa Ibu milih ekoprint di samping batik tulis dan batik cap. Ya. Salah satunya yang Mbak sebutkan tadi, ekoprint ini kan istilahnya produk ramah lingkungan. Iya. Nah, jadi bahan-bahan yang dipakai untuk membuat ekoprint ini semuanya ramah lingkungan. Nah, jadi yang pertama itu penguncinya atau fiksasi dari daun-daunan ini Iya. itu ramah lingkungan. Contohnya tawas. Nah, tawas kemudian cuka. Cuka. Nah, cuka kan ramah lingkungan, kita konsumsi kan cuka. Cuka dapur ya, Nah, Bu ya. Kemudian ya ada juga kapur gitu kan. Nah, kapur yang untuk cat bangunan itu. Iya. Nah, itu bisa juga sebagai fiksasi. Jadi tidak ada bahan kimia. Kimia di Nah, sana. ya. Dan dilihat dari kreatifan siswa yang ada, apakah mereka benar-benar suka eksplor, Bu? Oh, Selain senang dari sekali. daun-daun yang lain. Senang sekali mereka kalau sudah belajar ekoprint, Iya. Mbak. Mereka berebut-rebut mencari daun-daun yang unik-unik gitu. Semangat ya. Semangat sekali gitu. Iya, iya. Berarti ini daun yang jatuh atau daun yang masih di Oh, pohon? masih di pohon. Uh-uh. Tapi kalau daun itu semakin dipetik pucuknya itu yang masih muda, Iya. mereka nanti akan tumbuh berkembang. Iya. Nah, jadi nggak masalah. Nggak Karena masalah. mereka bahkan orang suka membuang daun-daun kan. Iya. Nah, jadi kita yang memakainya gitu. Nah, Berarti ekoprint juga bisa menggunakan daun-daun yang sudah terletak di tanah mungkin sekian hari. bukan. Tidak, harus daun Harus segar. daun yang segar, Mhm. yang bagian yang muda. Oh, Nah, kalau umpamanya tidak habis sehari itu kita mengekoprint, bisa dimasukkan ke kulkas. Bisa Iya. disimpan di kulkas gitu. Baik, sahabat budaya mungkin penasaran ya bagaimana proses pembuatan batik tulis ataupun ekoprint ini. Ayo Bu, mungkin Ibu bisa kasih lihat kepada sahabat budaya untuk proses pembuatannya. Boleh, Ya, Mbak. boleh ya, Bu ya? Boleh. Yuk. Ayo sahabat budaya kita lihat prosesnya. Yuk. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo.
di obrolan budaya pada segmen kedua dengan topik generasi batik tulis dan ekoprint tirai ampe angke. Dan saat ini kita akan mencoba mencari tahu bagaimana proses pembuatan dari batik tulis tirai Minang ini. Betul sekali. Kita telah bersama Ibu Meli. Ibu Meli, ini teknik apa namanya, Bu? Jadi dalam proses membatik, teknik yang pertama sekali itu adalah ngeblat namanya, atau kalau bahasa kitanya memindahkan motif atau menciplak kalau bahasa kita. Ngeblat, jadi memindahkan motif yang sudah kita buat ke kain. Nah, ini prosesnya. Setelah ini baru ada proses selanjutnya mencanting. Itu proses pertama memang harus ngeblat dulu. Ngeblat itu ada kesulitan tersendiri nggak? Sebenarnya tidak sulit karena kita tinggal memindahkan, gitu kan? Memindahkan ini motif di belakang. Nah, kemudian ditaruh kainnya di atas. Nah, kita langsung tinggal menciplak yang motif yang di belakang itu ke kain pakai pensil. Nah, seperti itu. Iya, di sini hanya untuk satu orang siswa aja atau semua siswa bisa, Bu? Oh, kalau dalam pembelajaran mereka harus pandai semua proses itu harus mereka lalui. Gitu. Ini kira-kira ini motif apa ini, Bu? Jadi ini alhamdulillah Ibu ada pesanan souvenir untuk PKL atau magang siswa di lapangan. Jadi kita ngasih cenderamata ke industri. Jadi ini dibuat ciri khasnya SMK Negeri 1 Ampe Angke. Ini apa ini, Bu? Ini motif siriah gadang, ini motif rumah gadang, ini itiak tulang patang, ini tirai ampe angke. Nah, ini yang motif tirai ampe angke itu. Iya, ini tirai ya, Bu, ya, tirai seperti ampe emang angke. tirai. Ini produknya adalah hiasan dinding, nanti pakai figura terakhir. Pakai figura frame, isi frame. Untuk desainnya request dari mereka atau dari Ibu sendiri? Oh, request dari yang konsumennya. Nah, jadi kita bisa untuk ciri khas kita itu. Kalau yang mau request desain, kita bikin desain dulu, kita komunikasikan dulu dengan yang konsumennya. Kalau udah oke, baru kita buat. Untuk prosesnya berapa lama, Bu, dalam pembentukan desain-desain yang ada ini, Bu? Kalau untuk memindahkan motif tidak lama karena kita hanya tinggal mengulang kan. Yang proses yang lamanya itu adalah mencanting sama mencolet gitu. Mencolet mengasih warna nanti kan. Nanti ada proses selanjutnya gitu. Nah, seperti itu. Iya. Ini nanti jadi warna apa ini? Kalau ini kan tekniknya colet. Kalau colet itu kita bebas berkreasi warna apa saja dari warna dasar yang ada. Nah, nama pewarnaannya itu kalau untuk colet itu Remaldol. Nah, nama pewarnaannya. Ini kira-kira untuk menguasai teknik yang harus dikuasai seluruh siswa ini berapa lama, Bu, khusus untuk Dari awal sampai Iya, dia dari awal. menghasilkan. Ya, kalau untuk pembelajaran tentu satu semester mereka belajar itu. Nah, tapi satu semester itu dalam seminggu kan cuma 8 jam. Nah, jadi 8 jam itulah dimanfaatkan mengajarkan mereka dari dasar sampai menjadi produk. Bu Meli, untuk teknik seperti ini perlu kualifikasi khusus nggak sih, Bu? Seperti jago menggambar ataupun punya jiwa seni yang tinggi begitu, Bu? Oh, betul sekali. Khususnya membuat motif di kelas 10 mereka kan sudah diberi dasar menggambar. Jadi sudah dilatih untuk menggambar. Jadi pas yang di kelas 11 ini kan kelas 11 sudah praktek ya kan. Mereka sudah terlatih tangannya gitu. Jadi sudah paham dia dasar-dasarnya. Jadi mereka sudah tinggal mencontoh atau menciplak aja lagi. Berarti dari ilmu dasar menggambar itu bisa dikembangkan lagi dari kurikulum yang ada jadi teknik-teknik yang ada seperti ini. Iya, betul. Betul. Jadi karena motifnya itu sudah ada, jadi waktu pengerjaannya memindahkan motif dari motif yang di kertas ke kain itu tidak terlalu lama. Jadi yang lamanya proses selanjutnya gitu. Mencoret itu. Iya, betul. Kalau memindah motif nggak terlalu lama.
Iya, Bu Meli, untuk tahap selanjutnya boleh kita ikuti prosesnya, Bu? Boleh? Ya, silakan. Ya, sahabat budaya, saatnya kita ikuti proses kedua yaitu mencanting. Di sebelah saya sudah ada siswi-siswi cantik. Kita perkenalkan dulu ya. Siapa namanya nih? Etika. Epi. Di sebelah Epi ada siapa? Sestra Kak. Sestra. Kakak panggil Ses ya? Iya, Kak. Iya. Ini lagi mencanting ya namanya. Iya Kak. Ini apa sih alat-alat cantingnya ini apa? Ini alat canting. Iya Kak. Oke, ini Lilin malam Kak. lilin malam. Boleh tanya-tanya lagi nggak? Kamu kenapa sih mau ikut jurusan Kria Kreatif Batik dan Tekstil? Dari dulu saya memang suka menggambar. Kalau Ses gimana? Sama Kak, suka menggambar juga. Iya, karena suka menggambar sahabat budaya biar keluar jiwa-jiwa seninya ya. Nah, kalau untuk proses mencanting ini, kenapa harus pelan-pelan seperti ini ya? Supaya apa gitu? Supaya lilinnya mungkin bisa Supaya sesuai sama sesuai sama motifnya. Iya. Ses, kalau misalnya proses mencanting ini apa sih yang paling penting, Ses? yang paling pentingnya tuh lilinnya tuh harus tembus ke belakang Kak. Kalau nggak tembus nanti keluar warnanya. Gitu. Iya. Terus nanti kalau seandainya udah tamat nih, kamu mau lanjutin kegiatan gambar aja atau batik? Kayaknya batik Kak. Mau jadi entrepreneur ya? Iya Kak. Iya. Nah, sahabat budaya sepertinya memang memunculkan bukan hanya kreativitas, tapi jiwa-jiwa berdagangnya orang Minang itu berasa sekali ya. Nah, kalau kamu gimana nanti kalau udah tamat? Sama Kak. Sama. Harapannya ke depan apa sih? Batik di Sumbar nih makin maju Kak. Kalau Ses? Sama Kak. Ya, sahabat budaya, kita ikuti proses berikut. Ya, sahabat budaya, saat ini kita sudah masuk ke tahap ketiga untuk proses apa namanya, Ibu? Proses yang ketiga dari batik itu mencolet namanya. Mencolet itu memberi warna pada motif-motif yang sudah kita buat. Setelah diberi warna sesuai dengan keinginan kita, nanti ada dikunci dengan water glass namanya. Jadi ini memberi warna, kalau yang ini memberi water glass. Nah, setelah diberi water glass, ditunggu kering, nanti dicuci. Nah, setelah dicuci, sudah selesai itu namanya. Sudah selesai. Kalau yang teknik colet gitu ya. Tapi kalau yang seperti ini misalnya, setelah kita colet, dasarnya ini nanti kita celup. Nah, jadi itu celup itu proses selanjutnya dari mencolet gitu. Berarti media yang digunakan buat mencolet ini apa aja, Bu? Nah, salah satunya boleh kuas, kemudian boleh juga cotton bud. Cotton bud yang untuk telinga, itu kita bisa pakai untuk media mencolet. Bisa kuas, bisa juga busa, bisa juga kapas. Banyak, terserah kreativitas kita gitu. Iya. Kalau untuk penentuan gradasi warna yang ada ini dari kita sendiri atau sesuai pesanan, Bu? Sesuai pesanan. Nah, khusus untuk warna remazol kan colet ini pakai warna remazol namanya. Itu kita bisa mengkombinasikan warna karena warnanya itu banyak gitu ya, bisa dicampur-campur dan bisa dikreasikan, bisa digradasikan gitu. Nah, itu kelebihan dari warna remazol yang sistem colet gitu. Jadi bisa dikatakan sistem mencolet ini salah satu tahapan yang paling rumit, Bu, ya, dalam mencolet ini. Tapi paling mengasihkan gitu. Karena kita bisa mengekspresikan warna gitu. Nah,
Itu kelebihannya mencolet. Kalau untuk kendala sendiri Bu, ini mencolet ini apa kendalanya Bu? Kendalanya kalau cantingannya tidak tembus ke belakang, maka pas kita mencolet keluar warnanya. Jadi itu makanya lilin itu gunanya untuk menutupi kain yang kita motifkan supaya tidak masuk warna yang lain. Gitu. Jadi kendalanya itu kalau si anaknya tidak bagus mencanting, tidak tembus ke belakang, nah dia keluar warnanya itu. Itu. Kalau untuk bahan dasar sama ya Bu ya, dengan proses pencantingan tadi tidak diproduksi di Sumatera, tapi dari Pulau Jawa gitu. Masih dari Jawa gitu, karena memang Jawa itu leluhurnya batik gitu, leluhurnya batik. Berarti di sini yang seperti Ibu bilang tadi ya, pesanan dari Kabupaten Pesisir Selatan ya Bu ya. Ini menggunakan bahan kain apa ini Bu? Bahan kain kami pakai bahan kain mori. Mori itu banyak juga jenisnya, ada yang tergantung kualitasnya gitu. Nah, kami yang bagus ini mereknya Kereta Kencana. Untuk yang sedang digambar ini motif apa nih Bu? Pesanan dari Kepala SMK Pesisir Selatan. Nama motifnya Ranah Pasisia. Ranah Pasisia. Jadi mereka minta juga Pasisia tulisannya kan. Iya baik Ibu. Kita boleh lanjut Ibu. Kita mau lihat-lihat proses keempat ya Bu ya. Oke, namanya apa Bu? Setelah kita colet, ini menembok. Sebenarnya itu menembok itu menutupi motif dengan lilin. Nah, sekarang kita sudah ke tahap keempat nih, yaitu namanya menembok. Nah, boleh tahu Bu, makna menembok ini apa sih Bu dalam tahapan kali ini Bu? Menembok, kalau motif kita sudah selesai diwarna, jadi ditutup dengan lilin seluruh motif yang berwarna itu supaya tidak kena warna dasar nanti, celupan warna dasar terakhir. Jadi ini seperti ini. Nah ini motif ditutup dengan lilin itu namanya menembok. Namanya menembok. Untuk dalam tahap menembok ini butuh waktu berapa lama sih Bu? Berbeda dengan mencanting, menembok lebih cepat. Nah, kalau mencanting karena dia ditulis gitu ya, motif itu ditulis demikian rupa. Nah kalau menembok kan kita menutup. Kalau menutup lebih cepat karena pakai kuas kan. Nah, pakai kuas bisa, pakai canting yang tembok itu yang lebih besar lubangnya itu juga bisa. Berarti media yang digunakan itu tadi kuas, canting. Kalau untuk nembok kuas sama canting. Jadi dua itu aja cukup Bu ya? Kalau dalam tahap ini dia bisa dikatakan belum finishing Bu ya? Ini tahap menutup motif dengan lilin supaya tidak terkena warna. Nah setelah ini baru kita celup. Nah, jadi tahap selanjutnya kita mencelup dasar warna ini nanti akan berubah dasarnya, bukan ini. Jadi yang ditutup sekarang ini adalah warna yang ini. Nah, warna yang ini sekarang ditutup. Nah setelah kita tutup baru kita celup dengan warna lain, ini akan berubah nanti. Yang warna kita tutup tetap warnanya yang ini. Nah seperti itu. Berarti mulai kelihatan gradasi warnanya dari tahap menembok ini. Betul. Kita akan ke tahap selanjutnya Bu. Tahap apa tuh Bu kalau boleh tahu? Mencelup. Ya, mencelup. Kita akan dalam tahap mencelup. Yes.
budaya, sekarang kita sudah berada di ruangan tempat proses-proses terakhir batik tulis. Iya, Bu Meli. Sekarang kita ada di ruangan apa ini, Bu? Ini proses pencelupan namanya ya. Jadi sebelum kita melakukan proses pencelupan, ada tadi ruang peracikan warna. Jadi kita racik dulu warnanya. Kalau pencelupan itu kita biasanya pakai warna naptol. Kemudian penguncinya adalah garam diazo. Nah, jadi kita racik dulu di ruang peracikan, kita bawa ke sini, baru kita mulai mencelup namanya ini. Jadi kain dicelup dengan larutan naptol, kemudian dikunci dengan garam diazo. Setelah itu dicuci dengan air bersih. Kalau kita mau warnanya lebih pekat, kita ulang-ulangi lagi seperti itu. Naptol, garam, celup, bilas. Naptol, garam, bilas. Nah, setelah itu baru terakhir kita nanti dilorot. Seperti itu. Untuk mendapatkan bahan-bahan itu dari mana, Bu? Bahan pewarna ya kita masih mendapatkannya dari Pulau Jawa gitu ya. Khususnya dari Jogja, Solo gitu ya. Itu daerah sumber batik gitu. Iya, baik. Tadi Ibu bilang semakin bagus warnanya kalau kegiatan naptol dan penggaraman itu diulang berkali-kali. Ya. Maksimal berapa kali, Bu? Kalau kita kalau yang biasanya standar Ibu cuma 3 kali gitu kan. Tapi kalau mau lebih pekat lagi warnanya, boleh kita ulang bisa 6 kali gitu kan. Nah, bisa sampai 15 kali juga boleh. Seperti pewarna alam juga seperti itu gitu kan. Jadi makin sering diulang dia makin pekat warnanya itu. Makin tahan luntur gitu. Nanti habis ini diapakan lagi, Ibu Meli? Setelah kita celup, dibilas ke air bersih. Kemudian terakhir kita untuk membuangkan lilin yang ada di kain itu, nama prosesnya adalah melorot. Nah, melorot itu prosesnya melorot. Kita masak air sampai mendidih. Kemudian supaya lilinnya itu lebih cepat tanggal dari kainnya, kita kasih soda as namanya, atau soda abu kalau di sini namanya. Nah, seperti itu. Jadi airnya betul-betul mendidih. Namanya kalau tempat perebusan air mendidih itu namanya kenceleng. Nah, kalau di Jawa. Kalau di sini kita itu pakai kanci aja. Periuk kalau Sawa kan. Bu Meli, untuk suhu yang diperlukan itu berapa derajat sih, Bu, untuk memisahkan lilin dengan teknik ini, Bu? Minimal itu suhunya itu 100 derajat. Nah, jadi harus panas betul karena lilinnya itu kan melekat kuat ke kain gitu kan. Jadi biar terpisah dia 100 derajat dengan ditambah dengan soda abu namanya supaya lebih cepat tanggal lilinnya itu. Untuk proses pemanasan itu butuh waktu berapa lama, Bu? Tidak sampai berjam-jam ya, mungkin 10 menit sampai 15 menit lah. Jadi diulang-ulang, kalau masih ada lilinnya diulang lagi melorotnya, masukkan ke air panas, kemudian dicelupkan ke air bersih. Kalau masih ada diulang lagi, kalau sudah tidak ada lagi dibersihkan aja dengan tangan gitu kan. Nah, gitu aja. Berarti harus dipastikan kalau lilin itu harus terkelupas, Bu, dari kain ini, Bu. Jadi harus bersih gitu. Jadi memang harus punya kemampuan yang lebih kita untuk membersihkan itu gitu. Memang kalau membatik ini semua prosesnya itu harus punya ketabahan dan kesabaran gitu. Karena dia karya seni kan. Iya, Bu, setelah melorot prosesnya apa lagi, Bu? Melorot itu kalau dalam proses membatik itu adalah proses terakhir. Cuman untuk bisa langsung dijual tentu dibersihkan dulu, kemudian disetrika. Setelah dilorot tentu dijemur dulu, dikeringkan dulu kan, dijemur dulu. Tapi mengeringkan hasil karya batik ini tidak bisa terkena panas matahari langsung. Jadi dia harus di tempat yang tidak terkena cahaya matahari, tempat terlindung gitu kan, supaya
warnanya itu tidak cepat luntur, supaya dia tahan. Jadi batik tulis itu memang perawatan itu yang penting. Kalau proses penjemurannya seperti apa, Bu? Ini kan kelihatan seperti di dalam ruangan ya. Ya, jadi kalau sudah selesai kita melorot, udah bersih, kita jemur seperti ini. Nah, ini namanya gawangan. Nah, ini gawangan bisa juga untuk menjemur kain yang sudah dilorot. Ini bisa juga untuk mencanting. Jadi lebih multifungsi nih Bu untuk gawangan ini Bu. Ya. Berarti dalam satu ruangan ini bisa berapa proses semuanya, Bu? Untuk di ruangan ini mencelup, melorot, menjemur bisa langsung. 3 proses ya. Kenapa tidak di luar saja, Bu? Biar cepat kering. Karena itu tadi, karena kain batik ini tidak diusahakan tidak kena sinar matahari langsung. Gitu. Jadi kalau kena sinar matahari langsung, dia akan cepat pudar warnanya. Iya. Kalau dalam teknik pencucian batik tulis tuh ada teknik khusus nggak sih Bu? Ada, yang penting tidak boleh dikucek gitu, dia dibilas-bilas saja. Nah, kalau dikucek, jadi warnanya kita memelihara warna kan, tidak boleh kalau disikat ya, kalau disikat gitu tidak boleh. Nah, jadi dikucek dengan tangan aja sebentar, dibilas-bilas sudah gitu, jemur langsung. Bu, dari semua tahapan membuat kain batik tulis, apa filosofi sebagai seorang pembatik itu, Bu? Ya, itu yang memang intinya sekali kalau kita bekerja sebagai pembatik ya, karena batik itu adalah salah satu karya seni kan. Jadi kalau karya seni itu memang butuh ketabahan, kesabaran, kreativitas, kemudian ketelitian juga. Itu yang penting sekali. Berarti siapapun bisa ya, Bu ya, termasuk laki-laki, perempuan, semuanya boleh untuk melakukan batik. Kalau untuk saat ini trendingnya gimana, Bu, di SMK Negeri 1 Ampe Angke sendiri? Untuk siswa laki-laki sudah ada yang berminat, Ibu? Kebetulan yang siswa Ibu yang tahun kemarin itu ada 4 orang yang ngambil PKL-nya batik. Nah, jadi memang bagus hasil beda tangan laki-laki dengan perempuan itu. Beda-beda gitu kan. Kalau laki-laki itu agak tegas, kalau perempuan itu lembut gitu. Jadi sesuai ciri-cirinya masing-masing gitu. Untuk proses membatik ini kan tentunya butuh ketelitian, butuh kesabaran juga Bu ya. Mungkin kedepannya mungkin motif-motif apa nanti Bu yang akan menjadi tren ke depan Bu? Kalau Ibu mungkin karena kita ingin memperkenalkan daerah kita ya, tetap Ibu mengembangkan motif daerah Minangkabau yang Ibu ambil dari alam Takambang jadi guru. Gitu. Nah, jadi alam apa yang ada di alam Minangkabau itu kita jadikan ciri khas daerah kita. Seperti itu. Dari observasi di alam terbuka gitu Bu ya, jadi sumber inspirasi adanya batik tulis yang dihasilkan SMKN 1 Ampe Angke ini Bu ya. Betul sekali. Jadi salah satu contohnya motif yang Ibu angkat dari dengan brand batik tirai Ampe Angke itu betul-betul ada motif tirai Ampe Angke itu betul-betul ada. Jadi di rumah gadang itu ada jenis motif namanya tirai Ampe Angke yang biasa ditempatkan di jendela rumah gadang. Dari situ Ibu mengambil brand tirai Ampe Angke. Itu yang Ibu kembangkan dari motif aslinya ke Ibu explore gitu ya, eksplorasi menjadi motif-motif yang unik-unik gitu. Iya, baik Ibu, setelah banyak tahap yang dilalui, finishingnya Bu, berapa harga yang dibanderol dari mulai yang mungkin paling murah dan yang paling cukup merogoh kocek ini Bu? Baik, jadi kalau harga sebenarnya batik tulis itu tidak bisa dihargai dengan uang gitu ya, karena prosesnya itu.
Cuman ibu sudah mulai membuat motif yang jadi harga masing-masing kain itu tergantung banyak sedikitnya motif gitu. Jadi kalau motifnya sedikit, ibu paling rendah menjual itu 3,5, 350 sampai 400. Nah kalau motifnya banyak, lebih dari 500 gitu. Nah kalau kita kan masih pemula gitu kan. Nah kalau yang aslinya orang Jawa itu biasanya batik itu 1 juta ke atas gitu. 1 juta ke atas harganya. Kalau yang batik tulis, kalau batik cap beda lagi. Nah, dia karena pengerjaannya lebih cepat gitu kan. Nah, jadi beda lagi harganya. Kalau untuk ekoprint sendiri? Ekoprint juga karena kita baru pemula, kemudian prosesnya itu sebenarnya tidak jauh beda dengan batik tulis lama prosesnya gitu. Panjang prosesnya gitu kan. Jadi hampir-hampir sama lah harganya. Paling rendah ibu jual 300. Tergantung kainnya lagi. Kalau kainnya lebih murah bisa lebih murah. Kalau yang bagus sekali ekoprint ini kainnya sutra. Kain sutra itu kan mahal kan. Terakhir Ibu, apa harapan Ibu ke depan? Ya kalau ibu karena memang ibu suka dengan karya seni dan khususnya batik ini, ibu berharap anak-anak generasi muda ini cobalah dikembangkan batik Minang itu gitu kan. Jangan kita Jawa aja dulu batiknya. Kita sekarang sudah mulai nasional batik itu, ini batiknya sudah mendunia. Jadi coba kita angkat batik dari daerah kita Sumatera Barat. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Sukses selalu. Iya. Terima kasih Bu. Sahabat budaya, tak terasa kita memasuki segmen akhir obrolan budaya dengan judul Generasi Batik Tulis dan Ekoprint Tirai Ampe Angke. Ya, tidak terasa seru sekali ya sahabat budaya. Kita mengetahui tahapan-tahapan pembuatan batik tulis dan juga ada ekoprint di Kabupaten Agam, tepatnya di Kecamatan Ampe Angke. Nah, tadi kita buka dengan pantun, sekarang kita tutup juga dengan pantun. Benar banget, Za. Makan sanjay di pagi hari sambil menyeduh kopi Buki Asli. Itulah rangkaian batik Minangkabau tadi dirangkum dalam obrolan budaya RRI Bukit Tinggi. Saya Roza, Dan saya Awan Fauzan. sampai jumpa dan salam budaya.